Pejabat-pejabat itu kan mereka butuh validasi, mereka serakah ya. Kalau kita mau belajar bersyukur yang sesungguhnya, kita harus belajar memaknai kehidupan kita yang sesungguhnya. Teman-teman pejabat ya ini, yang mengaku beragama dan sumpahnya di atas Quran, kok mereka tidak paham ayat itu? Berarti kan mereka mengingkari, Mas. Ya. Kalau mengingkari, saya yakin, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Mas Yunus SRK, dan kali ini bersama dengan Mas Wahyu, Sinau Urip ya, belajar hidup. Oke, pada kesempatan kali ini kita ngomongin kebijakan-kebijakan pemerintah kita ini di negara Konoha ini. Mungkin pasti sedikit banyak kan pasti Mas Wahyu mendengar kan, atau tanpa disadari tiba-tiba muncul berita tentang pajak, muncul berita tentang royalti, muncul berita tentang A, B, E, dan C. Sebenarnya Mas Wahyu, dengan kondisi negara kita Konoha ini yang seperti ini gitu ya, yang ternyata pemerintahannya seperti ini, terus bawahnya seperti ini, sebenarnya adalah fenomena apa Mas? Kok sekarang ini manusia jauh sekali dengan kemanusiaan, terutama kalau kita melihat para pejabat-pejabat Konoha ini semuanya beragama loh Mas. Ya kan? Bahkan mereka ketika dilantik pun mereka melakukan sumpah yang Islam di atas Quran kan gitu kan, yang Nasrani, yang Kristen, yang Hindu di kitab sucinya masing-masing. Sebenarnya ini apa, ini fenomena apa ini Mas Wahyu? Kemerosotan akhlak budi pekerti moral, atau memang mereka nggak paham agama, atau mereka hanya ikut sistem, atau apa? Ini pandangan Mas Wahyu gimana? Yang jelas ini kan sangat menyengsarakan rakyat ya. Kalau secara ilmu leluhur Jawa kan kita ada memayu hayuning diri, memayu hayuning kaluwarga, memayu hayuning masyarakat, dan bawono. Nah ini para pejabat-pejabat negara Konoha ini kan harusnya memayu hayuning masyarakat dan bawono Mas. Tapi kenyataannya, faktanya malah merusak. Nol. Mungkin malah merusak. Ini pendapat atau pandangannya Mas Wahyu sebenarnya fenomena apa seperti ini? Ya, fenomena betapa bobroknya kesadaran ya, karena bisa dikatakan para pejabat-pejabat kita saat ini sudah tidak ada satupun yang memiliki kesadaran. Yang ada hanya tentang kepentingan dan kepentingan saja. Kepentingan saja nih. Nah, sebabnya apa Mas? Kok sampai pejabat-pejabat kita ini kok tidak mempunyai kesadaran? Sebenarnya sebabnya apa sebenarnya? Ya mungkin gini Mas Yunus ya, kalau kita bicara secara keseluruhan mungkin ada juga beberapa yang tidak sepenuhnya. Nah artinya tidak semuanya ini tidak bagus begitu tetapi hampir ya mungkin 90% ya. 99%. Mungkin 99%. Oke. Lebih parah lagi. Iya. Nah, gini Mas Yunus, sekarang ini kalau kembali lagi ke pondasi hidup ya. Banyak sekali orang yang nggak paham dengan pondasi kehidupan itu sendiri. Jadi banyak orang bingung, banyak orang linglung. Makanya mereka itu terjebak dengan hawa nafsunya saja, dengan apa yang ada di isi kepalanya saja. Sehingga dia timpang hidupnya karena nggak menjalankan dua-duanya, antara pikirannya dan hatinya. Jadi yang dijalankan hanya apa yang ada di dalam pikirannya saja, hatinya nggak dijalankan. Sehingga ya kesadarannya nggak ada, secara otomatis kepentingan. Ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, golongan, dan seterusnya. Jadi bukan karena mereka tidak berspiritual seperti itu Mas Wahyu, atau gimana itu? Kalau kita bicara mereka nggak berspiritual, saya rasa mereka berspiritual, tapi mereka tidak masuk di dalam spiritual yang sesungguhnya. Jadi bisa dikatakan, ya contohnya saja mereka
menjalankan ajaran daripada agama mereka masing-masing. Tetapi kenyataannya mereka sebatas beragama. Sebatas beragama. Tidak sampai bertuhan gitu. Tidak sampai bertuhan. Sehingga kesadarannya ya nol, tidak ada. Ya jatuhnya itu tadi, kepentingan itu tadi. Hanya untuk kepentingan mereka saja. Sehingga mereka ya sudah dibutakan demi memenuhi ambisi mereka. Makanya kalau tadi panjenengan bicara tentang kemerosotan moral, budi pekerti dan lain, ya itu sangat nyata sekali. Sudah tidak ada, yang ada hanya kepentingan mereka sendiri saja. Oke. Nah, kalau kita melihat pejabat-pejabat kita yang seperti itu ya, Mas Wahyu ya, mereka tidak amanah, ya kan? Mereka memakan uang rakyat gitu kan, termasuk uang kita ya, kita kan bayar pajak kan Mas. Nah, seperti itu sebenarnya ada dampaknya nggak Mas dalam dirinya, terus keluarganya, atau mungkin keturunannya, sebenarnya itu ada dampaknya nggak sih Mas? Tentunya ada lah Mas ya. Nih ada istilah itu hukum karma, law of karma ya. Iya, yang mana di dalamnya adalah tentang sebab dan akibat gitu ya Mas Yunus ya. Segala apapun yang kita lakukan tentu pasti ada dampak. Iya, law cause and effect ya. Betul. Tinggal bagaimana mereka ini memahami tentang itu. Kan orang itu kadang kalau sudah dibutakan Mas Yunus, mereka tidak lagi berkesadaran sehingga mereka tidak lagi berpikir tentang hal-hal seperti itu. Yang ada hanya bagaimana mereka menyenangkan apa yang ada di kepala mereka saja. Mereka tidak mencari tentang ketenangan itu. Oke. Jadi mereka ya tidak berpikir lagi tentang karma itu, nggak akan mereka pikirkan. Nggak akan sudah. Yang ada hanya apa yang bisa aku lakukan saat ini ya sudah aku lakukan. Gitu aja. Selebihnya tentang anak cucu atau keturunan daripada mereka sudah tidak lagi berpikir. Ya. Tapi sebenarnya di sini tuh yang salah siapa ya Mas Wahyu ya? Kalau kita melihat ya, misalkan seperti ini, kita melihat di negara Konoha ini ada DPRD, ada DPR juga ya. Ya. Mereka bisa jadi seperti itu karena mereka berpartai. Iya. Ya kan? Mereka berpartai dan melalui partai akhirnya melalui pemilihan. Ya yang milih ya rakyat sendiri, mereka sendiri. Ini sebenarnya simbiosis mutualisme keberbrokan. Jadi ini letak nggak benernya, letak salahnya ini di mana Mas Wahyu? Karena yang menjadikan mereka anggota dewan kan juga mereka sendiri sebenarnya. Ya, sebenarnya kan mereka sendiri, ya kan? Nah, ketika mereka jadi anggota dewan, mereka bukan mewakili rakyat gitu ya, tapi lebih mewakili partai gitu ya, dan malah sungkem manut sendika dawuh dengan kepala partainya. Sebenarnya gitu ya. Ini kalau yang disalahkan ini siapa ini? Atau salah semua? Karena ya benar yang jenengan sampaikan tadi bahwa di sini terjadi simbiosis mutualisme ya, di mana mereka ini sebetulnya saling, Mas Yunus. Ya ini gimana kalau kita mau menyalahkan, saya rasa ya semuanya salah. Semuanya gitu salah. Ya. Salah. Jadi kita sebagai masyarakat kita wajib memberikan kontrol. Makanya sekarang ini kita juga harus berani. Kita juga harus kritis, tapi sayang sekali karena kepentingan itu tadi kadang kita yang kritis, saudara-saudara kita yang berani menyuarakan tentang hal-hal yang nggak benar ini pasti akan dibungkam, pasti akan kalau bisa sih dihanguskan kalau bisa ya, kalau bisa gitu ya. Nah, ini saya melihat fenomena ini semakin parah ketika negara Konoha ini semakin banyak partai. Sama kayak agama tadi, semakin banyak agama semakin kacau, semakin masalah, semakin banyak masalah. Demikian halnya dengan partai. Jadi semakin banyak partai juga semakin rumit. Karena apa? Semuanya berebut dengan klaim masing-masing. Semuanya berebut untuk mencari pembenaran masing-masing, tetapi intinya adalah kepentingan di dalamnya. Berarti kalau tadi Mas Wahyu bilang banyak partai itu, saya ingat di Cina gitu ya. Di Cina kan partainya cuma satu aja, komunis gitu ya. Terus di Amerika partai cuma ada dua kan, Demokrat dengan Republik kan seperti itu. Harusnya kan seperti itu Mas ya. Betul. Nah,
Yang sekarang yang mau saya tanyakan, Mas, bagi masyarakat ini edukasi ya, ini edukasi kepada teman-teman nanti ketika pemilu ya. Mereka bernaung di partai nih, Mas, ya kan, partai A, B, E dan C ya kan, akhirnya dia mengajukan menjadi seorang anggota dewan dan dipilih oleh para masyarakat rakyat ini, mencoblos ada yang partainya, ada yang orangnya dan lain-lain. Nah, otomatis kan yang menjadikan kan sebenarnya rakyat nih. Pribadi personal masing-masing rakyat toh. Betul. Ya. Ketika mereka sudah menjadi seorang yang katanya mewakili rakyat dan akhirnya ternyata mereka korupsi, memakan uang-uang rakyat atau memakan uang-uang negara, apakah kan Kadin ngomongin karma? Pasti ada karmanya, kan gitu. Apakah karma yang dibuat oleh anggota-anggota dewan dari negara Konoha ini akan juga mengalir kepada orang yang ikut menjadikan dia, Mas? Nah ini. Ya, gini. Mungkin saya harus jelaskan dari karma itu Oke, sendiri. siap. Nah ini supaya teman-teman paham. Dari lebih bijak ketika nanti ada euforia demokrasi gitu loh, Mas. Tentu kembali lagi, saya selalu sampaikan bahwa sudut pandang setiap orang tentu berbeda-beda. Gitu ya. Termasuk tentang pengertian atau pemahaman daripada karma itu sendiri. Saya memahami karma itu sebagai hukum sebab akibat, itu yang pertama. Nah, kalau kita bicara apakah ini termasuk kita sekarang ini yang menjalani hidup, ada banyak orang di luaran sana yang ketika mereka di situasi hidup yang susah begitu, mereka menyalahkan seolah-olah itu adalah karma daripada leluhur. Karma leluhur. Nah, padahal kalau kita bicara tentang hidup yang sesungguhnya, semua itu bisa terus berlanjut, hukum sebab akibat atau karma itu, dan bisa juga karma itu kita putus, Mas Yunus. Semua kembali lagi tergantung pribadi masing-masing. Jadi selama kita terjebak atau menjebak alam pikir kita ini untuk kita terus merenungi tentang apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, ya maka selama itu pula kita akan masuk di dalam lingkaran karma itu sendiri. Salah satu contoh misalkan kita pernah melakukan kesalahan. Terus kemudian kita terus mengingat itu. Ya sama saja dengan kita itu terus merasakan dosanya. Kita merasakan karmanya. Tetapi ketika kita sudah berusaha untuk mengubur itu, ya, kita kubur, kita tutup buku itu. Kemudian kita ambil hikmah dari apa yang sudah terjadi sebagai pelajaran yang berharga untuk kita memperbaiki di kehidupan ke depan. Nah, ini tentu akan berubah. Karma buruk itu akan menjadi karma baik. Ini sepemahaman saya. Yang mana kalau dikatakan Mas Yunus tadi, apakah kita juga ikut merasakan? Jelas, karena itu pilihan kita. Di dalam hati kecil kita yang terdalam, pasti kita juga akan menyadari bahwa, oh iya, aku salah pilih, misalkan begitu. Padahal kalau kita bicara anggota dewan, saya secara pribadi lebih sepakat bahwa di negara Konoha ini udah tidak perlu ada dewan. Tidak perlu dan tidak fungsi. Karena apa? Kita sebagai masyarakat merasa kita tidak pernah terwakilkan. Betul. Yang ada mereka mewakili kepentingan mereka sendiri. Mewakili termasuk itu semua di dalamnya. Ya, bahkan ada salah satu politikus yang cukup terkenal juga di negara Konoha. Ya, bahasanya itu, kita ini orang-orang Korea ini ya, kalau sudah mohon maaf, ibu sudah bilang A, kita tidak akan pernah berani untuk mengambil B. Kita harus ikut A, katanya begitu. Nah, ini nggak akan pernah juga ini bisa berakhir di negara Konoha ini, Mas Yunus. Ya, jadi kita akan terus dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, mau ndak mau ya. Kita bicara korupsi, jujur mau diberantas yang seperti apapun, saya secara pribadi mengatakan tidak akan pernah korupsi itu bisa di bumi hanguskan dari negara Konoha. Selama kesadaran itu, selama kesadaran itu tidak pernah tumbuh di dalam pribadi masing-masing gitu ya. Bukan berarti kita pesimis ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah di negara Konoha ini, tetapi melihat situasi kondisi yang seperti ini,
sebetulnya kita masyarakat ini hanya menjadi korban, Mas Yunus. Korban. Ujung-ujungnya semua ini kan uangnya rakyat. Semua. Mau pajak dinaikkan, mau apapun yang dilakukan, sebetulnya kita bicara manajemen, ya negara ini kan adalah sebuah perusahaan begitu kurang lebihnya, ya kan? Dikelola sedemikian rupa, ya kita ini masyarakat rakyat kecil ini yang menjadi korban. Nah ini saya sangat kadang itu melihat anggota dewan yang mohon maaf ya, mungkin dengan perjuangan yang seperti apapun, saya mau garis bawahi bahwa itu mungkin tidak mewakili kita sebagai masyarakat ya, sebagai rakyat kecil, tapi mereka mewakili kepentingan mereka saja. Berarti intinya teman-teman yang ikut menjadikan gitu ya, berarti ikut kena karma gitu ya. Secara otomatis. Nah, itu teman-teman ya. Kalau di sini kan karma sesuai dengan objeknya. Betul. Kalau kita merugikan orang secara finansial, pasti kita juga akan mendapatkan rugi finansial. Betul sekali. Teman-teman, ketika teman-teman menjadikan si A menjadi anggota dewan, gitu ya, otomatis dia ketika jadi anggota dewan dia korupsi. Nah, korupsinya kan bab masalah uang ini, Mas. Betul. Berarti tanpa disadari nanti karmanya kepada si simpatisan yang ikut memilih itu, berarti karmanya juga seputar dengan uang gitu ya, Mas. Mungkin seperti ya. Mungkin dia punya usaha tiba-tiba jatuh. Bisa jadi. Mungkin punya toko tiba-tiba sepi. Bisa jadi. Tiba-tiba kena musibah, sakit, nggak ada uang, akhirnya pinjam ke bank, begitu ya. Makanya untuk ngeri berarti masih. Ya ngeri juga ya, makanya untuk dulur-dulur semuanya ya, teman-teman semuanya selalu bijak, selalu berhati-hati, selalu dipertimbangkan, direnungkan di setiap langkah kehidupan kita, tentunya dengan kesadaran yang dalam, dengan cara berpikir yang luas ya, nggak hanya asal-asalan. Kita mengantarkan ketika kita menjalankan pemilu misalkan ya, kita mengantarkan seseorang untuk menjadi anggota dewan, itu juga bagian daripada hal yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam hidup kita, karena tanpa kita sadari dampaknya luas. Jangan hanya kita melihat objeknya ternyata nggak bagus, bukan itu yang mengantarkan dia ke sana, itu kita. Itu siapa kan begitu. Nah ini yang harus kita betul-betul pertimbangkan dengan jelas. Alhamdulillah ya teman-teman, Mas Wahyu, saya nggak pernah ikut mengantarkan mereka, Mas. Jadi, alhamdulillah nggak pernah ikut usaha saya alhamdulillah juga baik-baik saja. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita melihat penjelasan dari Mas Wahyu tadi, itu bagi saya itu ngeri banget ya teman-teman ya. Mungkin nggak ada masalah, nggak ada kekurangan uang dan lain-lain, finansial bagus, tiba-tiba finansial langsung rusak geruduk ya. Itu kalau ditelusuri ternyata mengantarkan si A menjadi seorang dewan gitu kan. Salah satunya itu. Dan kalau sudah menjadi anggota dewan, kayaknya 99,99% kayaknya nggak mungkin kalau nggak ikut sistem korupsi ya Pak ya. Pak sampean Mas Wahyu ya. Ini kalau kita ngomongin seperti ini kan sangat-sangat gemes ya sebenarnya. Tapi teman-teman harus paham bahwa law of karma gitu ya, hukum karma dan law cause and effect gitu ya, itu hukum sebab akibat itu pasti terjadi Mas ya. Pasti. Kalau nggak mau dipukul jangan mukul kan gitu. Mas ya. Kalau nggak mau disakiti jangan nyakiti gitu. Itu pasti terjadi ya Mas. Pasti terjadi. Cuman begini, kadang orang itu kan melihatnya hanya satu arah begitu Mas Yunus. Sama halnya kayak rezeki. Padahal ada banyak arah. Ketika kita menanam sekarang ya, belum tentu kita bisa menuai apa yang kita tanam saat ini. Tetapi bisa jadi justru tanpa kita sadari, hasil dari tanaman kita yang lain itu yang justru membuat kita bisa menuai apa yang kita tanam gitu loh. Artinya apa? Kita menanam A, nggak selalu yang tumbuh itu A. Bisa menanam cabai, kadang-kadang tumbuhnya ada suketnya juga. Kita bicara tentang rezeki misalkan begitu, ya kan? Kita bicara rezeki, misalkan kita melakukan kebaikan. Contohlah saya melakukan kebaikan ke Panjenengan, ke Mas Yunus. Saya nggak boleh terjebak bahwa seolah-olah nanti kebaikan itu juga akan datang lewat Mas Yunus. Karena bisa jadi kebaikan itu datang lewat
teman-teman yang lain, lewat saudara kita yang lainnya. Sama halnya dengan karma, hukum sebab akibat ini juga demikian. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik misalkan ya, tanpa kita sadari sebetulnya, nggak selalu hanya dari situ saja kita akan mengalami hal yang tidak baik juga. Bisa jadi juga lewat yang lain gitu loh, Mas Yunus. Jadi ada banyak arah ya, kita bicara tentang hidup baik dan buruk itu nggak hanya satu arah. Jadi sebab akibat hukum karma sejatinya itu bisa diputus, tapi diputusnya juga dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, ya ayo kita perbaiki. Tidak terus kita semakin terjebak di sana. Gitu. Ikut euforia terus-terusan. Nah, itu. Saya itu nggak bisa berpikir, Mas. Seperti kemarin ada penyitaan uang 11T gitu ya. 11T itu kan, aduh. Luar biasa itu. Saya itu nggak bisa mikir, Mas. Saya nggak bisa mikir hari ini aja, Mas ya. Yang hari ini kita aja punya tabungan, punya kendaraan, punya rumah. Itu sudah merasa cukup kan, Mas? Betul. Terus mereka itu uang segitu banyaknya itu seperti apa gitu, dibuat apa itu? Saya sampai nggak tekan loh, Mas mikir. Karena apa? Naik mobil mewah dengan mobil biasa sama, Mas. Makannya juga tetap 1 sendok Betul, juga sama. Dibuangnya juga dibuangnya warnanya juga sama, ngapunten kan? Ngapunten kan gitu kan. Saya itu nggak bisa nemu sebenarnya yang dicari mereka itu apa gitu loh. Sampai direwangi korupsi segitu banyaknya wong toh. Mohon maaf, Mas, bagi saya yang dulu pernah menjadi orang yang di bawah gitu ya, dan sekarang orang yang cukup seperti ini ya. Rasanya orang nggak punya uang dengan banyak uang itu sama loh, Mas, menurut saya. Menurut saya loh, karena gini, dulu saya sebelum punya uang gitu ya, kepingin makan apa-apa, bingung. Tapi nggak ada uang, kan bingung, Mas. Nah, sekarang kita bisa beli apapun gitu kan. Bingung lagi, Mas, ini mau apa lagi yang tak makan. Kenapa? Semua sudah dimakan. Betul. Loh, kita aja yang seperti ini aja bingung dengan uang kita yang cukup ini kan gitu kan. Apalagi dengan mereka gitu loh. Para manusia gubluk-gubluk gitu ya. Gubluk secara spiritual, Mas. Nah, kalau pinter ditolnya mau di atas kita kan ada MM, ada SH, ada DR, bahkan ada kiai yang masuk di situ ya kan. Betul. Sebenarnya ini apa gitu loh yang dicari? Mungkin Mas Wahyu bisa menjawab penasaran saya ini nih. Terus uang 11T itu, Mas. Itu kayak apa toh, Mas? Itulah pantesan kita nyarinya susah payah itu. Ternyata uangnya ngumpul di sana. Itu masih 11T loh itu. Iya. Belum yang lain loh, Mas. Makanya itu. Sebenarnya apa yang dicari, Mas? Tentu yang dicari adalah pengakuan, Mas Yunus. Karena validasi. Karena mereka tidak paham dengan hidup itu harusnya seperti apa sih kita menjalani hidup. Mereka tidak paham. Mereka nggak ngerti bahwa hidup itu tidak ada tolak ukurnya. Ada di dalam diri kita sendiri. Tingkat kepuasan, enak dan tidak enak, senang tidak senang, semuanya ada di dalam pribadi masing-masing. Makanya kalau buat saya kunci, ya ini kita bicara kaya raya secara luas ya. Kalau jenengan saya ini kepingin menjalani hidup itu dengan tenang secara keseluruhan juga, baik lahir maupun batinnya. Ya, salah satu kuncinya adalah bersyukur. Syukur ya. Atas apapun yang sudah kita miliki, atas apapun yang sudah kita nikmati, kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur kepada diri kita. Jadi kita menerima masalah pun kita tidak punya uang, kita juga harus bersyukur. Karena dari situ kita akan bisa menikmati untuk kita memiliki uang, kita punya segala-galanya, semua ada di sana. Berarti sebenarnya di Quran juga sudah ada loh, Mas itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa mau bersyukur pasti tak tambah. Tapi kalau nggak mau bersyukur tak kasih masalah. Nah, berarti pejabat-pejabat itu mereka sebenarnya, mohon maaf nih Mas Wahyu, syukur ya, kembali kepada kata syukur ya. Sebenarnya cara praktek syukur itu sebenarnya apa sih? Mungkin yang dipahami oleh manusia-manusia pejabat-pejabat Konoha itu mungkin syukur hanya sebatas puji Tuhan, alhamdulillah, astungkara, namaste, kata-kata. Tapi sebenarnya lahirnya itu seperti apa, Mas? Makanya pejabat-pejabat itu kan mereka butuh validasi, mereka serakah ya. Kalau kita mau belajar bersyukur yang sesungguhnya, kita harus belajar
memaknai kehidupan kita yang sesungguhnya. Kalau kita sudah paham di sana, maka kita akan mampu betul-betul mewujudkan syukur itu yang seperti apa. Caranya bagaimana? Jangan membandingkan hidupmu dengan hidupnya orang lain. Karena apa yang kamu rasakan enak belum tentu dirasakan enak juga oleh orang lain. Apa yang menurut kamu baik belum tentu baik juga menurut orang lain. Makanya saya sering katakan, jadilah dirimu sendiri. Pahami tentang kehidupanmu. Pelajari semua apa yang ada di dalam dirimu. Secara otomatis keselarasan itu akan terjadi. Akan terjaga. Lah kalau sudah selaras, sudah seimbang, lahir maupun batinnya, ya secara otomatis Mas kita akan tenang menjalani hidup. Kalaupun hari ini misalkan kita makan cuman pakai kerupuk sama sambal, tapi ketika kita bisa bersyukur, enak loh, kita bisa menikmati itu. Enak banget loh itu. Orang sekarang ini kan terjebak dengan kebingungan. Bener jenengan tadi. Wah, sudah punya uang banyak, ternyata punya uang banyak ya cuman begitu-begitu aja. Tapi ketika belum punya itu, wah direwangin tidak karu-karuan. Nggak ada rasanya, Mas. Ya makanya. Punya mobil baru gitu, Mas ya. Paling cuman 1 bulan, 2 bulan. Rasanya udah hilang, Mas itu. Saya sering katakan begini, Mas Yunus. Ayo kita menjalani hidup ini sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang dipenuhi itu sebetulnya kebutuhan hidupnya, bukan tuntutan hidupnya. Nah kita terjebaknya di sana, nggak pahamnya di sana, sehingga kita membanding-bandingkan. Itu yang membuat kita harus menuntut diri kita, seolah-olah aku harus bisa seperti itu, seperti dia, dan lain sebagainya. Berarti harusnya mereka itu belajar dari hewan kayaknya. Mungkin sapi, begitu ya. Iya. Sapi, ayam gitu kan. Ayam itu kalau sudah pagi turun, ya udah mencari makan ya pada hari itu aja. Besok urusan besok. Besok urusan besok. Ada dalilnya kan, al insanu hayawanun akilun natikun. Jadi manusia itu yang bisa berbicara dan berakal. Ya tapi kayaknya nggak digunakan gitu loh akal. Makanya dia tidak kehilangan manusianya, tinggal hewannya kayaknya, Mas. Betul. Kan gitu. Iya kan? Nah, sekarang kayaknya gini, Mas, kalau ngomongin tentang hukum karma tadi, sebenarnya mereka kan semua beragama kan, Mas ya. Di Al-Quran sebenarnya juga sudah ada sebenarnya hukum karma itu sebenarnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 115, Mas. Kalau mereka memang para pejabat-pejabat Konoha yang korup itu ya, yang dari partai-partai itu yang korup gitu ya. Kalau memang mereka mengaku beragama, apalagi agama dari Arab sana ya. Surat Al-Baqarah 119 bunyinya seperti ini. Walillahi wal masriku fa ainama fathamma tuwallu wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Jadi di barat, di timur atau dimanapun gitu kan, di mana kita menghadap fathamma tuwallu wajhullah. Di situ ada wajah Tuhan. Ya kan? Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Tuhan itu maha luas. Kalau teman-teman yang mengaku beragama gitu ya, mengaku beragama, teman-teman pejabat ya ini, yang mengaku beragama dan sumpahnya di atas Quran, kok mereka tidak paham ayat itu, berarti kan mereka mengingkari, Mas. Kalau mengingkari, saya yakin, Mas, di benak lubuk hatinya yang paling dalam para pejabat-pejabat korup Konoha ini, saya yakin ada penolakan. Itu benar nggak, Mas? Ya, tentunya. Karena ada sang Tuhan ya di dalam. Nah, gimana yang dikorupsi kan? Di mana kita menghadap ada wajah Tuhan. Saya menghadap Mas Wahyu. Berarti kan di dalam diri Mas Wahyu itu kan ada sang Tuhan. Nah, yang dikorup ini rakyat. Berarti di rakyat kan juga ada Tuhan-Tuhan kan? Ya, Tuhan yang dari satunya sumber. Berarti kan mereka sebenarnya bukan reinkarnasi manusia kayaknya, Mas Wahyu. Reinkarnasi siluman kayaknya. Makanya ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Di mana kita bicara kehidupan jiwa itu ada di dalam batiniah kita, dan kita bicara tentang kehidupan raga itu ada di dalam otak manusiawi kita. Kalau dikatakan Tuhan itu ada di langit ketujuh, itu sangat tidak masuk sama sekali. Nggak sesuai, ada dalilnya. Makanya Tuhan ada di dalam diri kita sendiri. Salah satu contohnya begini. Saya berbuat jahat terhadap Mas Yunus. Saya berbohong terhadap Mas Yunus. Tapi Mas Yunus tidak mengetahui itu, bahkan Mas Yunus sangat percaya dengan saya. Tetapi saya tidak akan pernah bisa membohongi Tuhan saya. Ya, pikiran saya boleh secerdas apapun, sepandai apapun untuk membuat Mas Yunus percaya. Tapi di dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya akan merasa bersalah. Dan disinilah saya merasakan dosa atau karma itu. Karena di dalam ada sang Tuhan. Wa nahnu aqrabu wa ilahi minal hablil warid.
bahwa Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi. Urat leher aja nempel, berarti ada di sini kan. Betul. Gitu. Berarti mereka tidak bisa membohongi Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak bisa. Yang ada di dalam diri Mahwahyu dengan diri saya kan satu sumber ya. Betul. Disitulah berarti korelasinya karma itu pasti terjadi, Mas. Pasti ada di sana. Ketika seseorang melakukan kejahatan, kemudian dia terjebak di sana, kita ini kan nggak pernah tahu, Mas Yunus. Kita hanya bisa melihat seseorang itu dari apa yang tertampak dari luar saja. Artinya apa yang ada di dalam pribadi orang tersebut kita nggak pernah tahu. Makanya mengukur orang lain bahwa seolah-olah kayaknya orang itu bahagia begitu, itu belum tentu. Kalau di Jawa ada istilah sawang sinawang. Wang sinawang. Oh, iya. Bukan bahasa Jawa loh, Mas. Bahasa Cina. Aslinya bahasa Cina. Wang sinawang, bahasa Cina, Mas. Wang sinawang. Ditambah bercanda nggak apa-apa ya? Bercanda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita selalu bercanda, tapi bercanda yang bermanfaat. Nah, gitu. Sawang sinawang itu sangat betul sekali adanya. Jadi itulah sebabnya. Ayo, dulur-dulur semuanya, kita menjalani hidup sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan hidup kita. Perjalanan hidup saya ya perjalanan hidup saya, perjalanannya Mas Yunus ya perjalanannya Mas Yunus. Jangan kemudian kita membandingkan, kaki boleh sama tapi cara perjalanannya bisa berbeda, cara merasakannya juga berbeda gitu loh, Mas. Nah ini yang banyak orang nggak mau menyadari, Mas Yunus, sehingga terjebak selalu membanding-bandingkan. Seolah-olah kalau punya mobil bagus itu wah punya uang banyak begitu. Padahal pajaknya. Yang terpenting itu justru kita bisa menjalani hidup kita ini benar-benar dengan tenang. Itu saya rasa tenang pikiran kita, tenang batin kita itu. Mungkin para teman-teman pejabat yang korup itu ya, bukan mungkin pejabat yang korup, semuanya korup. Mungkin yang dipahami hanya dosa itu loh, Mas, sehingga mereka korupsi misalkan 11 triliun misalkan, terus bangun rumah ibadah sehingga dosanya mungkin habis gitu ya. Padahal tadi kan saya bilang bahwa wa nahnu aqrabu wa ilahi minal hablil warid. Ini hubungannya bahwa karma itu ada. Ada dalilnya wa nahnu aqrabu wa ilahi minal hablil warid, bahwa Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat nadi. Nah, berarti kalau di urat nadi ini nempel di sini, Mas Wahyu ya, berarti kan ada di dalam diri. Betul. Kalau ada dalam diri, lah Tuhannya para teman-teman yang korup itu, pejabat korup dengan saya, dengan rakyat, itu satu sumber kan, Mas Wahyu? Iya, satu sumber. Berarti otomatis karma itu ya pasti terjadi dong. Pasti. Tapi sayangnya para pejabat-pejabat yang korup itu, mereka hanya memahami dosa gampang, tinggal nanti minta ampun gitu ya. Betul. Ditambah lagi dalilnya adalah surat Al-Baqarah tadi, ya benarnya ada pejabat yang melihat ya. Surat Al-Baqarah ayat 116. Fa'inama fasama tuwalu wajhullah. Kan gitu. Kalau kau menyakiti itu rakyat, lo di situ ada Tuhan. Berarti kan Tuhannya satu sumber ya, bakal kena sakit. Lo ini kayaknya penjelasan secara agamanya kayak gini, Mas. Karena apa? Saya rasa para teman-teman koruptor ini tahunya hanya dosa gitu loh, bukan karma, dan dosa bisa minta ampun, apalagi korupsi ada terus diskonnya. Nah, ada diskonnya. Nanti ditimbang begitu ya. Apalagi terus korupsi 1T gitu kan, terus dibuat bangun masjid 1 miliar. Udah ini buat sholat-sholat dapat jariah. Enggak seperti itu ya. Ada dalilnya di Quran ini gitu loh. Saya gregetan nih kalau ngomong kayak gini, Mas Ayu. Gemes gitu ya. Gemes, tapi bagaimana ya kita ya mungkin bisanya cuman begini, Mas Yunus. Kalau didoakan mungkin sudah nggak mempan. Nggak mempan. Ya mungkin begini. Supaya para anggota dewan ya yang terhormat katanya begitu ya, yang mungkin sampai detik ini masih senang korupsi, mungkin perlu kita kasih sedikit apa ya istilahnya kata-kata begitu ya, bahwasanya kita hidup itu cuma satu kali ya. Kita dulu terlahir itu nggak bawa apa-apa, bahkan sehelai benang saja kita nggak bawa. Dan nanti kita kembali juga nggak bawa apa-apa. Jadi sebaik-baiknya kita menjadi manusia hidup ini adalah ketika kita bisa bermanfaat, ya, bukan memanfaatkan, tapi bermanfaat untuk semua. Jadi mudah-mudahan yang menonton video ini, khususnya para tikus-tikus itu, ya,
khususnya para Konohalo, ini Konohalo, iya, Konohalo ya. maling-maling itu tadi. Memang kenyataannya maling-maling yang pakai seragam ya, supaya nggak kelihatan kalau maling begitu. Mudah-mudahan mau sadar, Mas ya. Mudah-mudahan mau sadar bahwasanya ayo kita hidup yang bermanfaat untuk semuanya. Bukan tentang dosa, bukan tentang karma kalau saya ya. Tapi kembali lagi bahwa apa yang ada di dalam dirimu itu sama dengan apa yang ada di dalam diri kita. Sama juga dengan yang ada di saudara-saudara kita. Yang lain. Ya, ayo kita berkesadaran. Kita betul-betul, ini memang susah banget Mas Yunus. Masuk di dalam kesadaran itu sangat susah sekali ya. Karena rata-rata masih terbungkus atau terjebak dengan apa yang ada di dalam kepala saja. Rata-rata oleh dogma, Mas. Ya, mungkin begitu ya, masuk di dalam agama kan ya itu rata-rata ke sana. Jadi mereka nggak takut begitu karena seolah-olah semua bisa ditebus, bisa dibeli. Kita punya orang dalam, apalagi kalau nanti kita sudah pergi haji, pasti kita nanti kembali suci. Dosanya gitu. suci. Dosanya sudah nggak ada, kita bahkan disiapi bidadari nanti, sehingga ya akan terus berlanjut orang-orang yang melakukan korupsi-korupsi ini tadi, Mas Yunus, melakukan kejahatan. Ini kan kejahatan, Mas Yunus. Ya mudah-mudahan tersadarkanlah pokoknya. Saya rasa hidupnya mereka nggak akan tenang itu, nggak akan tenang. Saya amini ya, saya amini sadar. Tapi kayaknya Mas, kalau sadar mereka nunggu kena balak dulu deh. Mungkin begitu. Celaka ya, dulu deh. Kita amini juga mungkin. Soalnya gini, di era yang kebangkitan spiritual seperti ini, Mas. Kalau kita pernah mengutip kata-katanya Albert Einstein gitu ya, bahwa everything is energi gitu kan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah energi. Di dalam Islam juga gitu, la haula wala quwata. La haula tidak ada daya. Daya itu apa? Energi. Kalau sekarang ini kita sudah melihat kondisi, saya yakin kok, kalau mau bertanya kepada masing-masing rakyat ini, kamu senang nggak dengan adanya korupsi yang ada di Indonesia, para pejabat? Pasti mereka nggak suka, gitu. Nah, rasa nggak suka itu kan energi, Mas Wahyu. Betul. Nah, energi itu terakumulasi 280 juta ya jiwa yang ada di tanah Indonesia ini terkumpul, terakumulasi. Ini energi kebencian loh ini. Otomatis ini yang akan menghukum para koruptor-koruptor itu. Baru mereka sadar. Dan ini pasti terjadi dengan cepat ini, Mas. Karena kebenciannya masyarakat tuh, paling yang nggak benci siapa sih? Keluarga-keluarganya aja, anaknya, istrinya, sambil petenteng bawa tas branded kan gitu kan. Tapi nggak malu. Kayaknya mereka itu dulu dilahirkan dari rahim-rahim ibu yang juga maling kayaknya, Mbak. Ya. Yo ben tak elek pisan gitu loh. Sekalian gitu ya, Mas. Sekalian, nggak mungkin dia itu jelek kalau orang tuanya nggak jelek. Nggak mungkin kalau dia jelek itu suami istrinya, anak-anaknya itu nggak jelek, itu jelek semua. Jelek itu. semua. Ya karena everything is energi. Energi itu nyambung. Yo saya elek pisan kan gitu. Sekalian gitu. Sekalian. Ya, kalau nggak terima kan ya memang jelek kan. Kenyataannya gitu. begitu. Kenyataannya faktanya begitu kan. Nah, kan seperti itu. Ini saya terlalu ikut gemes ini. Gemes ya, saking gemesnya ini ya, Mas Yunus. Kelihatan banget ini meledak-meledak ini. Iya. Ngamut meledak karena saya melihat ya Allah banyak orang yang di bawah. Kasihan ya Mas Yunus. Beli beras saja harus nunggu susah. Bahkan gitu. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan, itu masih banyak banget Mas Yunus. Ini kembali ya bagaimana kita berkesadaran itu tadi ya. Sudah mungkin kalau kita memikirkan para tikus-tikus, para maling-maling, para koruptor ini bisa dikatakan kita akan sangat sulit sekali untuk kita menyadarkan mereka. Tapi kita awali semua dari kesadaran yang ada di dalam diri kita untuk kita berbuat apa yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan kita. Kita awali semuanya dari sana. Selebihnya kita serahkan kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Saya pastikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adil. Jadi tidak usah khawatir. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Jadi saya nggak perlu meledak-ledak gitu ya. Udah
meledak-meledaknya cukup di depan kamera ini saja ya. Biar didengarkan oleh mereka-mereka yang mau mendengarkan. Selebihnya itu pilihanmu, silahkan kamu lakukan saja ya. Kalau kamu merasa bahwa itu adalah kenikmatan, monggo silahkan itu dilanjutkan. Tapi untuk kita, para saudaraku semuanya ya, teman-teman sahabat RK, dulur-dulur Sinau Urip semuanya dimanapun berada, ayo semuanya berkesadaran, jadikanlah hidup kita ini bermanfaat untuk semuanya, bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi untuk seluruh yang ada di alam semesta ini, Mas Yunus. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab kita kepada kehidupan ini, untuk generasi penerus, untuk anak cucu kita. Kita mulai semuanya dari diri kita. Selebihnya sudah monggo kerso. Siap. Aduh, dalam banget ya teman-teman ya. Kalau ngomongin pejabat-pejabat kita dari negeri Konoha ini memang nggak ada habisnya ya teman-teman. Ya, habisnya itu kalau mereka semua udah mati saat keluar. Kalau sudah kiamat ya, kiamat ya. Kiamatnya dia loh, Pak. Iya, kiamatnya dia. Memang nggak ada. Kalau kiamatnya dunia ini, waduh, kita ini sama-sama nggak tahu, nggak usah minteri ya. Kiamat pribadi ya. Kalau sudah mati ya sudah mati ya, enak juga mereka tapi kiamat mati, gitu ya. akhirnya hayat kan gitu, Mas. Hayat, betul. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ya kami berdua, Mas Wahyu dan saya, mohon maaf kepada teman-teman yang tersinggung dari obrolan kita hari ini. Kita tidak ada niat untuk menyinggung. Ya, kita memang bicara fakta nyata apa adanya gitu ya. Dan panjenengan semua yang tersinggung ya monggo tersinggung lah, tapi yang jelas energi terakumulasi kebencian terhadap pejabat-pejabat itu sudah terakumulasi di tanah Ibu Pertiwi ini, dan siap untuk menghukum panjenengan semua. Itu pasti, nggak mungkin pasti. Karena mereka bisa membohongi rakyat, bisa membohongi orang-orang seperti kita sebagai masyarakat kecil, tapi mereka tidak akan pernah bisa membohongi Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Karena fasama tuwalu wajhullah, innallaha wasiun alim. Begitu. Ini tidak hanya untuk pejabat-pejabat yang para korup itu aja ya Mas ya, tapi untuk teman-teman, ayo kita hidup ya layaknya manusia. Karena ada law of karma, hukum karma ya, ada juga law cause and effect. Jadi sebenarnya yang lebih parah itu tidak dipahami hukum law divine oneness, Mas. Ya kan, hukum kemanunggalan ilahi. Di setiap manusia ini kan ada ilahi yang saya sebutkan tadi, fatama tuwalu wajhullah tadi. Ya kan? Nah ini, yuk pahami tentang ketuhanan teman-teman supaya hidup kita itu benar-benar bisa tenang, kita menikmati, santai, damai, bahagia, dan pastinya bisa kaya tanpa korupsi atau memakan hak orang lain. Begitu ya. Ada pesan Mas Wahyu untuk teman-teman yang suka memakan hak orang lain, yang tidak hanya orang korupsi saja, tapi untuk semua orang yang suka memakan hak. Mudah-mudahan bisa segera tersadarkan ya, semakin tumbuh, semakin besar, semakin luas, semakin dalam kesadaran di dalam pribadi masing-masing. Karena kita bicara keburukan, kejahatan itu bukan hanya tentang korupsi secara materi saja ya, tetapi tentang banyak hal. Kalau kita disakiti, kita sakit, maka kita jangan sampai menyakiti. Kita dirugikan, itu juga sakit, jangan sampai merugikan, apalagi mengambil yang bukan menjadi hak kita. Justru kalau bisa, ayo kita berbagi. Betul. Dalam segala hal, bukan hanya dari segi finansial, tapi sumbangsih pikiran, tenaga itu juga dibutuhkan. Kita saling mengasihi, saling menyayangi. Saya rasa itu biar tercipta kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan. Tapi semua itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau hidup kita sendiri tidak tenang. Nah, berawal dari diri kita yang tenang, bisa mengendalikan kehidupan ini, maka akan terjadi keselarasan itu. Luar biasa teman-teman. Tadi sudah didoakan, kata doanya Mas Wahyu, semoga sadar kan teman-teman. Tapi kalau saya sabdakan teman-teman para koruptor ya, dan orang yang memakan hak orang lain, pasti
cepat kena karmanya sampai busuk, dah itu aja. Ya, amin, saya aminkan. Lo diaminkan sama Mas Wahyu. Saya aminkan. Walaupun nggak didoakan, karmanya ya sajane ya wis pasti kan. Pasti gitu kan. sudah tidak perlu didoakan. Saya cuma itu mendorong terjadi. aja, mendorong. Kan kita manusia spiritual kan tinggal mendorong energi yang ada aja, cus gitu kan. Betul sekali. Oke, teman-teman, itu yang bisa kami sharingkan pada kesempatan hari ini. Ya, ini pembelajaran untuk diri kita. Jadi saya mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada teman-teman ya. Jika ada yang tersinggung ya Mas Wahyu ya dengan pembicaraan kita ini tadi, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kami cuman memberikan pemahaman aja, mau ya monggo, tidak mau juga tidak apa-apa. Begitu Mas Wahyu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada salah, saya dan Mas Wahyu mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan SWT. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.